Hari ini berdasarkan 1 Tawarik pasal 3 ayat 9 sampai 15, saya akan membagikan khotbah yang berjudul Siapakah anak-anak Daud yang sejati? Siapakah anak-anak Daud yang sejati? Jadi seperti yang baru saja kita baca, kita belajar dari 1 Tawarik pasal 3. Kita sedang mempelajari seri sejarah penebusan buku ke-6, dan buku 6 ini dibuka dengan sebuah studi tentang silsilah dalam kitab Tawarik. Sekarang pasal 3 adalah tentang silsilah keturunan Daud. Jadi silsilah ini membentang dari Raja Daud yang lahir pada tahun 1040 SM sampai ke keturunan Zerubabel yang hidup sekitar awal tahun 400 SM. Jadi awal tahun 400 SM itu adalah saat Ezra menulis kitab Tawarik. Jadi silsilah ini sebenarnya menghubungkan semua orang yang sejaman dengan Ezra yang kepadanya ia menulis surat. Jadi Ezra menulis surat kepada orang-orang yang kembali dari pembuangan Babel kan. Dan mereka benar-benar merasa terpuruk karena keadaan sangat sulit bagi mereka. Keadaan tidak berjalan dengan baik kan, mereka kembali dari pembuangan dengan berpikir mereka akan memiliki rumah, keadaan akan baik-baik saja, tetapi tidak seperti itu. Rumah-rumah mereka hancur, bait suci hancur, musuh-musuh tinggal di tanah mereka, dan musuh-musuh jauh lebih kuat daripada mereka. Jadi mereka merasa terpuruk seperti ini. Dan Ezra berkata kepada mereka, lihat siapa kami. Kami adalah keturunan langsung Daud. Oke, jadi hari ini melalui pelajaran ini kita akan melihat mengapa keturunan Daud itu begitu penting. Dan kemudian kita akan melihat siapa yang disorot dalam silsilah ini. Karena hanya sedikit orang yang disorot dalam silsilah ini. Dan kita akan mempertimbangkan mengapa orang-orang itu penting dan apa yang diajarkan kehidupan mereka kepada kita hari ini tentang kehidupan kita sendiri. Oke, pertama kita akan melihat pentingnya keturunan Daud. Mengapa keturunan Daud penting? Alasan mengapa keturunan Daud penting adalah karena Allah memberi mereka perjanjian Daud, kan? Allah memberi Daud perjanjiannya, dan itu disebut perjanjian Daud. Jadi hal itu tertulis di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan seterusnya sampai ayat 17. Ayat 12 mengatakan, apabila umurmu sudah genap. Jadi ini adalah Allah yang berbicara kepada Daud. Dia berkata, apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Inilah janji Allah. Jadi Allah berjanji bahwa keturunan Daud akan menjadi keturunan istimewa yang kerajaannya akan dikokohkan. Jadi jika Anda terus membaca sampai ayat 17, perjanjian Daud menjanjikan 5 hal yang berbeda. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa saja janji-janji itu. Janji-janji perjanjian Daud. Pertama dikatakan, keturunan Daud akan membangun bait suci. Jadi Allah memberikan perjanjian ini kepada Daud karena Daud memiliki keinginan di dalam hatinya untuk membangun sebuah bait suci bagi Allah. Dan ketika Allah mendengarnya, Allah sangat senang. Hanya karena memiliki pikiran untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Menyenangkan Allah. Namun kemudian Allah berkata, Daud adalah seorang prajurit dan dia menumpahkan banyak darah dengan tangannya. Jadi Allah berkata, karena engkau telah menumpahkan banyak darah dengan tanganmu, engkau tidak dapat membangun baitku, tetapi keturunanmu. Itu adalah janjinya kan? Dan yang kedua, Allah berjanji ia akan mengkokohkan kerajaan Daud selamanya melalui keturunannya. Oke? Kerajaan Daud akan dikokohkan selamanya melalui keturunan Daud. Jelas ini tidak mungkin Salomo kan? Karena Salomo meninggal, ia manusia sama seperti kita. Jadi karena ini tentang kerajaan yang kekal, ini menunjuk kepada seseorang yang lebih besar daripada Salomo. Ketiga, Allah berjanji bahwa Allah akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anak Allah. Ini berbicara tentang keturunan Daud, bukan? Anak Daud akan menjadi anak Allah. Ini yang dikatakannya, itulah janjinya.
Dan keempat, kasih setia Allah tidak akan pernah meninggalkan keturunan Daud. Itu janji yang indah kan? Jika Anda keturunan Daud, kasih setia Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dan yang terakhir, Allah berjanji bahwa keluarga Daud akan bertahan selamanya. Keturunan Daud akan terus ada selamanya. Jadi apa yang dibicarakan di sini? Siapakah keturunan Daud ini? Ini tidak berbicara tentang keturunan fisik mereka, bukan? Jadi pada awalnya ini berbicara tentang Yesus Kristus tentu saja. Yesus Kristus adalah anak Daud yang dijanjikan. Yesuslah yang akan membangun bait suci yang sejati. Yesuslah yang kerajaannya akan dikokohkan selamanya, dan rumahnya akan dikokohkan selamanya. Dan Yesus disebut anak Allah, kan? Jadi Yesus adalah keturunan Daud yang sejati. Namun, yang dibicarakan ini lebih dari Yesus. Yang dibicarakan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan? Itu kita, Anda dan saya. Karena dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dikatakan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Dan keturunan Daud adalah anak-anak Allah, bukan? Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang sejati. Jadi mari kita kembali dan melihat silsilah ini. Siapa yang disorot dalam silsilah ini? Jadi jika Anda melihat silsilah ini dimulai dengan Daud. Oke. Dan silsilah ini mencantumkan semua anak-anaknya. Ia memiliki banyak anak. Ia memiliki 6 anak laki-laki saat di Hebron. Dan kemudian 13 lagi saat dia berada di Yerusalem. Jadi silsilah ini mencantumkan semua anaknya. Dan kemudian kembali ke Salomo. Jadi itu memberitahu kita bahwa perjanjian Daud mengalir melalui Salomo. Dan kemudian dari Salomo ini mencantumkan semua keturunannya kan. Dan kemudian berlanjut ke Yosia. Yosia adalah yang istimewa di sini. Yosia disorot di sini. Karena yang lain hanya mencantumkan satu anak kan, setiap keturunan. Tetapi kemudian ketika Anda sampai pada Yosia, silsilah ini mencantumkan semua anak laki-lakinya, keempat anaknya. Jadi ini memberitahu kita bahwa Yosia ini istimewa. Saya tidak akan menuliskan nama-namanya karena anak-anaknya tidak penting di sini, tetapi yang penting adalah cucunya, Yekonya. Yekonya disorot. Ini mengatakan sesuatu yang istimewa tentang dia. Dikatakan dia adalah seorang tahanan, oke? Semua nama lainnya hanya tercantum, tetapi mengenai Yekonya, silsilah itu mengatakan sesuatu yang istimewa. Jadi itu berarti Yekonya ini istimewa. Kemudian akhirnya dan kemudian setelah itu mencantumkan 7 anak laki-laki Yekonya. Sekali lagi, ini tidak terjadi untuk orang lain. Hanya satu putra yang menggantikan mereka kan. Namun silsilah ini mencantumkan ke-7 anak laki-laki Yekonya. Dan setelah itu akhirnya silsilah ini menunjuk kepada Zerubabel yang merupakan cucu dari Yekonya. Jadi kelima orang ini, tetapi khususnya 3 orang ini di sini, Yosia, Yekonya, dan Zerubabel, disorot dalam silsilah ini. Jadi mengapa ketiga orang ini lebih penting daripada yang lainnya? Mengapa mereka istimewa? Jadi mari kita bahas satu persatu, oke? Nomor 1 adalah Yosia. Mengapa Yosia penting? Karena silsilah ini pada dasarnya memberitahu kita bahwa ia adalah keturunan Daud yang sejati. Lihat apa yang dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2, mengatakan bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lihat, Yosia melakukan persis seperti Daud. Ia melakukan semua hal baik yang dilakukan Daud. Jadi itulah sebabnya silsilah ini benar-benar menunjukkannya dan menekankan hidupnya. Yosia adalah raja terakhir yang baik dari kerajaan Yehuda Selatan. Dan ia melembagakan reformasi keagamaan terakhir sebelum mereka ditawan ke Babel. Dan reformasi Yosia ini unik karena ini adalah reformasi yang berpusat pada firman, ya kan? Jadi sebelum Yosia mereka kehilangan kitab hukum Taurat. Apakah kamu dapat mempercayainya? Mereka kehilangan Alkitab. Semua raja memiliki kitab hukum mereka sendiri. Di Alkitab pada para imam
memiliki kitab hukum khusus di bait suci kan, dan mereka kehilangan itu, dan tidak seorang pun peduli untuk mencarinya. Itulah keadaan rohani mereka sebelum Yosia. Jadi pada dasarnya maksudnya adalah tidak ada seseorang pun yang membaca Alkitab. Mereka tidak peduli, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka kehilangannya. Begitulah buruknya keadaan. Dan kemudian pada masa Yosia mereka menemukan Alkitab itu ketika mereka sedang memperbaiki bait suci. Jadi mereka akhirnya memperbaiki bait suci. Jadi pikirkan saja, saya kira berarti tidak ada yang masuk ke gereja. Gereja itu ditutup, semuanya rusak dan kumuh. Tidak ada seorang pun yang peduli untuk datang dan membersihkannya. Sampai Yosia datang dan berkata, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Maka ia menyuruh semua imam dan orang Lewi untuk masuk ke sana dan membersihkan serta memperbaiki bait suci. Dan ketika mereka sedang memperbaiki bait suci, mereka menemukan kitab Taurat ini. Dan mereka membawanya kepada raja dan membacanya di depan Yosia. Dan apa reaksi Yosia? Bagaimana reaksinya? Dalam 1 Tawarik pasal 34 ayat 18 dan 19, inilah yang terjadi. Safan, panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Dan apa yang dilakukan raja? Segera sesudah raja mendengarkan perkataan Taurat itu, dikonyakanlah pakaiannya. Ini adalah tindakan simbolis. Ini menandakan Anda seperti sangat sedih dan menyesal dan Anda bertobat. Inilah yang dilambangkan oleh hal itu. Maka Yosia merobek pakaiannya dan ia gemetar di hadapan firman Allah. Ia merendahkan dirinya di hadapan firman Allah. Ini yang dikatakan Alkitab. Jadi itulah keturunan Daud yang sejati. Siapakah keturunan Daud yang sejati? Seseorang yang gemetar di hadapan firman Allah. Seseorang yang merendahkan dirinya di hadapan firman Allah. Mereka mungkin melakukan berbagai hal, namun ketika firman Allah diberitakan, mereka merendahkan diri. Mereka duduk untuk fokus untuk mendengarkan. Itulah keturunan Daud yang sejati. Lalu dia berkata di ayat 21, tidak ada di layar, tapi di 2 Tawarik pasal 34 ayat 21, ini yang dikatakan, dia berkata, mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Dia berkata bahwa hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan. Jadi lihatlah, ketika Yosia hidup, ia bagaikan raja terakhir yang baik. Babel kini datang untuk menyerang Yehuda, dan dia merasakannya. Ia tahu bahwa akhir dari kerajaan itu akan segera tiba. Ia tahu bahwa murka sudah ada di depan mata. Dan dia berkata, kita perlu merendahkan diri, bertobat, dan berdoa sebagai satu bangsa bersama-sama. Jika tidak, kita akan jatuh. Dan dia berkata, hal ini terjadi karena nenek moyang kita tidak menaati firman Allah. Jadi ini adalah karakteristik lain dari keturunan Daud. Ketika malapetaka melanda, ketika kesengsaraan datang, ketika hal-hal buruk terjadi, mereka tahu persis mengapa hal itu terjadi. Itulah kunci untuk benar-benar bertobat. Jika Anda tidak tahu mengapa hal itu terjadi, Anda tidak akan bertobat. Anda hanya akan bertanya-tanya, mengapa ini terjadi pada saya? Dan Anda akan menyalahkan orang lain, atau Anda akan mencari-cari jawaban, dan Anda akan membuang-buang waktu untuk melakukan semua itu. Tetapi Yosia tahu persis mengapa hal itu terjadi. Ia berkata, karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ia tahu persis apa yang salah sehingga ia bisa memperbaikinya sekarang. Ia merendahkan dirinya dan ia meminta seluruh bangsanya datang kepada Allah, bertobat dan berdoa di hadapannya. Dan ia meminta mereka semua untuk menaati firman Allah. Itulah reformasi yang ia tetapkan. Jadi meskipun Alkitab tidak secara eksplisit mengatakannya, Yosia benar-benar bertobat atas nama kerajaannya. Dan bukan hanya itu. Kehidupan Yosia penting karena ia adalah raja terakhir yang baik sebelum pembuangan Babel. Jadi ia adalah orang yang mempersiapkan orang-orang untuk pembuangan itu. Allah menggunakan Yosia
untuk mempersiapkan orang-orangnya untuk pembuangan. Jadi dalam Matius pasal 1 ayat 11 dikatakan, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan Babel. Namun yang seperti saya katakan sebelumnya, Yosia bukanlah ayah dari Yekonya. Yosia adalah kakek Yekonya, dan Yekonya tidak memiliki saudara laki-laki. Jadi apa yang dibicarakan ayat ini? Ini berbicara dalam istilah rohani. Ini memberitahu kita bahwa pengaruh Yosia mempersiapkan orang-orang secara rohani untuk pergi ke pembuangan. Yosia menemukan kembali kitab hukum, Alkitab, dan ia membuat orang-orang mengikuti firman Allah. Dan ia mengajarkan firman Allah kepada orang-orang. Sehingga mereka, ketika mereka pergi ke pembuangan, mereka akan mampu untuk memelihara iman. Mereka mampu memelihara iman, dan ketika mereka pergi ke pembuangan, meskipun bait suci dihancurkan, ia memberi mereka kitab hukum, firman Allah, Alkitab. Mereka mampu membawa firman Allah bersama mereka ke pembuangan. Itulah yang memampukan mereka untuk dapat memelihara iman, bahkan di Babel. Dan orang yang memungkinkan semua ini terjadi adalah Yosia. Allah menggunakan dia untuk mempersiapkan semua ini bagi mereka. Jadi pada intinya, Allah berkata kepada Yosia, Allah berkata bahwa Yosia ini bagaikan bapa rohani mereka. Pengaruhnya telah mempengaruhi kehidupan orang-orang ini sehingga mereka mampu bertahan hidup melewati masa pembuangan. Orang-orang yang terpengaruhi pada saat ini adalah orang-orang seperti Nabi Daniel, Nabi Heskiel, Raja Yekonya. Semua orang ini terpengaruh oleh kehidupan Yosia, dan itulah sebabnya mereka mampu mempertahankan iman. Jadi Yosia ini bagaikan bapa rohani mereka. Paulus mengatakan hal yang serupa kan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Paulus berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, saya seperti bapa rohani kalian karena saya mengajarkan Injil kepada kalian. Lihat, Yosia adalah tipe orang yang seperti itu. Dia memiliki pengaruh dan dampak seperti itu terhadap orang-orang yang akan diasingkan. Jadi Allah mempersiapkan Yosia untuk momen tertentu ini tepat sebelum masa kesusahan besar datang. Dan Allah akan melakukan hal yang sama bagi kita. Kita semua telah belajar bahwa masa kesusahan, kesengsaraan besar akan datang di akhir zaman. Tetapi sebelum waktu itu tiba, Allah akan mempersiapkan umatnya dengan mengajarkan firman Allah dengan sangat kuat, dengan sangat tegas kepada mereka, sehingga mereka akan siap untuk melewati ujian itu. Dan saya benar-benar percaya bahwa gereja kita sedang menerima pelatihan semacam itu sekarang. Karena masa kesusahan sedang mendekat, akhir zaman sedang mendekat, jadi kita perlu tekun untuk menerima firman sebelum hari itu tiba. Kedua, orang yang disorot adalah Yekonya. Yekonya adalah cucu dari Yosia, dan dia bukanlah raja yang baik. Dia sebenarnya adalah raja yang buruk. Tetapi ada satu hal yang dilakukan dengan benar, dan itu adalah bahwa dia menaati perkataan Yeremia untuk menyerah kepada Babel. Jadi dia menyerah kepada Babel dengan sukarela. Dan dia pergi ke pembuangan. Itulah sebabnya dia disebut tahanan. Karena meskipun dia seorang raja, dia harus dibawa ke pembuangan ke Babel. Dan sementara mereka berada di pembuangan, pada tahun ke-37 dari pembuangan itu, Yoyakin, yang merupakan nama lain untuk Yekonya, itu adalah orang yang sama. Yekonya dibebaskan dari penjara. Dia dibebaskan dari penjara. Dan Raja Babel di ayat 22 berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Jadi tepat di tengah-tengah pembuangan, Raja Babel membebaskan Yekonya, menyuruhnya duduk untuk bersamanya, makan bersamanya, memperlakukannya seperti seorang raja. Jadi bayangkan jika Anda adalah seorang Yahudi yang hidup di pengasingan saat itu, dan Anda melihat raja Anda duduk di sana bersama Raja Babel.
itu akan memberi Anda harapan kan? Anda akan berpikir, oh itu raja kita, dia dibebaskan dari penjara. Jadi mungkin kita juga akan dibebaskan suatu hari nanti. Jadi itulah jenis harapan yang dibawa oleh kehidupan Yekonya kepada orang-orang. Jadi mengapa hal ini terjadi terutama pada Yekonya? Kemungkinan besar karena Yekonya bertobat saat dia ada di penjara. Itulah yang diajarkan seri sejarah penebusan buku kelima kepada kita. Itu karena dia bertobat saat dia berada di penjara. Jadi itulah sebabnya Allah membebaskan dia dari penjara. Karakteristik terpenting Daud adalah bahwa ia adalah orang yang bertobat. Itulah sebabnya Allah sangat senang kepadanya. Pertobatan adalah kunci untuk menjadi anak Allah. Dosa, kata yang ditulis di Alkitab, dosa memisahkan kita dari Allah. Tetapi pertobatan menghapus dosa itu sehingga kita dapat bersatu kembali dengan Allah. Orang ketiga yang disorot adalah Zerubabel. Nama Zerubabel berarti lahir di Babel. Dan Zerubabel adalah pemimpin orang-orang yang kembali dari Babel. Dan Zerubabel merupakan gambaran dari Yesus Kristus. Jadi arti dari nama itu penting. Dia lahir di Babel. Jadi apa yang diajarkan hal itu kepada kita tentang Yesus, tentang kedatangan Kristus, dia akan dilahirkan di dunia ini sama seperti kita, seperti kita, dengan bentuk manusia yang berdosa, bentuk keluaran manusia yang berdosa, walaupun di dalamnya dia tidak berdosa. Jadi dalam Yesaya pasal 53 ayat 12 dikatakan bahwa ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dia adalah salah satu orang yang berdosa. Dia hanya manusia biasa, atau tampaknya seperti itu, tetapi dia adalah Mesias, anak Allah. Benar? Ketika Zerubabel membawa orang-orang kembali dari Babel, kembali ke tanah air mereka, apa alasannya? Apa tujuan dari kepulangan mereka? Dalam Ezra pasal 1 ayat 3 dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan. Inilah tujuannya. Inilah alasan mengapa mereka dilepaskan, dibebaskan. Tujuannya adalah untuk membangun kembali bait suci. Itulah pekerjaan yang seharusnya Zerubabel lakukan. Jadi inilah keturunan Daud yang sebenarnya. Karena Daud menerima perjanjian dari Allah, karena ia memiliki keinginan untuk membangun rumah Allah. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang kembali bersama Zerubabel adalah, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan. Mereka semua adalah orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Roh Kudus. Itulah keturunan Daud yang sejati. Jiwa mereka digerakkan oleh Allah dan dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan Allah. Orang-orang seperti itulah yang akan dipakai Allah. Jadi akhirnya, apa pelajaran sejarah penebusan dari semua ini? Mengapa kita perlu mengetahui hal ini? Ingat, silsilah adalah pesan yang ditulis untuk komunitas pasca pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari pembuangan. Mereka menghadapi masa-masa sulit, dan kehidupan mereka sangat mirip dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen, kita keluar dari dunia ke dalam gereja, benar kan? Berpikir bahwa ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, semuanya akan baik-baik saja kan? Bahwa kita akan menjadi kaya dan baik-baik saja, dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu kan? Kehidupan adalah sama. Jadi apa yang Allah coba ajarkan kepada kita di sini? Ingatlah bahwa perjanjian Daud mengatakan bahwa Allah akan menjadi bapa bagi anak-anak Daud. Dan mereka akan menjadi anak-anaknya. Lalu Allah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Aku akan menyertai mereka, dan jika mereka membuat salah, Allah berkata, aku akan mendisiplinkan mereka. Itulah kuncinya. Tidak ada yang berubah di dalam hidup kita kecuali kenyataan bahwa Allah sekarang adalah Bapa kita. Dia bersama kita, dan ketika kita melawan firman-Nya, Dia mendisiplinkan kita.
Namun, tidak demikian halnya dengan orang-orang di dunia. Dia membiarkan mereka sendiri, pada dasarnya dia tidak peduli. Ini seperti orang tua Anda akan mendisiplinkan Anda jika Anda melakukan kesalahan, kan? Namun, mereka tidak akan mendisiplinkan teman-teman Anda atau anak-anak tetangga Anda, karena mereka bukan anak mereka sendiri. Begitu pula dengan Allah, dia hanya memanggil keturunan Daud, anak-anaknya, dan dia akan mendisiplinkan mereka karena dia peduli pada mereka. Inilah janji yang diberikan kepada kita. Allah tidak dapat tinggal bersama dosa. Ini yang dikatakan Alkitab. Namun Allah ingin tinggal bersama kita. Apakah Anda melihat masalahnya? Allah tidak dapat tinggal bersama dosa, namun Allah ingin tinggal bersama kita, tetapi kita memiliki dosa di dalam diri kita. Jadi apa yang perlu dilakukan Allah? Ia perlu menyingkirkan dosa itu dari kita. Untuk menyingkirkan dosa itu, ia harus mendisiplinkan kita, ia harus melatih kita, ia harus menguji kita, dan melakukan semua hal itu. Itulah janji yang diberikan kepada keturunan Daud. Ini adalah kasih karunia Allah bagi kita. Kita harusnya bersyukur atas hal ini, bukan mengeluh tentang hal ini. Jadi dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18, Alkitab berkata, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan. "Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerimamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Demikianlah firman Tuhan. Kata-kata serupa yang Allah berikan kepada Daud, kan? Dia akan menjadi bapa bagi siapa? Bagi mereka yang terpisah dari dunia ini, bagi mereka yang telah menjauhkan diri dari dunia ini. Bagi orang-orang yang seperti itu, Allah akan menjadi bapa mereka. Jadi orang-orang seperti itu adalah keturunan Daud yang sejati. Dan hal yang sama diulangi lagi di Wahyu 18. "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, 'Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya.'" Jemaat-jemaat yang kudus, apakah kita sudah keluar dari dunia ini? Atau apakah kita masih hidup dengan satu kaki di dunia? Atau apakah kita termasuk orang-orang yang bekerja paruh waktu, yang hanya keluar pada hari Minggu dan kembali lagi pada hari Senin? Dan itu bahkan tidak sepanjang hari Minggu, kan? Hanya Minggu pagi atau sampai jam 2.30 siang, lalu kita kembali lagi. Jadi itu berarti kita adalah keturunan Daud yang hanya paruh waktu, kan? Dan waktu-waktu lain Allah bisa berkata, "Oh, aku tidak peduli tentang itu," kan? Dia tidak akan menyertaimu, dia tidak akan melindungimu. Apakah itu yang akan terjadi? Kita tidak boleh melakukan itu, kan? Kita harus semuanya atau tidak sama sekali, tidak hanya sebagian. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 dikatakan, "Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran." Jadi Allah adalah Bapa kita melalui firman. Dia harus melahirkan kita sekali lagi melalui firman-Nya. Jadi mari kita lihat sekali lagi janji yang dia berikan kepada Daud dan keturunannya. "Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan." Lihat, itulah yang seharusnya kita syukuri. Dia akan menghukum kita dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Inilah yang harus kita syukuri. Atas rotan, atas disiplin, mungkin ini menyakitkan. Namun, itulah ungkapan kasih-Nya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, masa kesengsaraan akan segera tiba. Koreksi dan disiplin dari Allah ini penting bagi kita sekarang, karena ketika kesengsaraan datang, tidak akan ada lagi yang seperti itu. Itulah ujian terakhir, kita akan sendirian pada hari-hari itu. Jadi, mari kita pikirkan apa yang diajarkan kitab Amsal kepada kita. Kitab Amsal berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Apa yang sedang dipersiapkannya? Dia sedang mempersiapkan untuk musim dingin, bukan? Jadi dalam Alkitab musim panas melambangkan masa kasih karunia.
Disitulah kita hidup saat ini. Kita hidup di masa kasih karunia kan, sejak Yesus Kristus datang sampai sekarang, sampai akhir zaman. Ini adalah masa kasih karunia, ini adalah era perjanjian baru, ini adalah masa gereja. Namun musim dingin akan segera tiba. Dan apakah musim dingin itu? Musim dingin adalah masa kesengsaraan. Alkitab mengajarkan kita untuk belajar dari semut. Apa yang dilakukan semut? Tidak ada yang mengajarkan semut untuk melakukan ini. Ia melakukannya secara naluriah. Selama musim panas dan selama masa panen, apa yang dilakukannya? Semut mengumpulkan banyak makanan sehingga ketika musim dingin tiba, ia bisa tinggal di dalam dan akan memiliki cukup makanan. Ketika musim dingin rohani tiba, tidak akan ada lagi firman Allah. Akan ada cobaan dan kesengsaraan. Jadi kita perlu menyimpan firman Allah, kita perlu menerima semua pelatihan yang kita butuhkan saat ini, dan kita perlu bersyukur atas disiplin yang Allah berikan kepada kita sekarang saat masih musim panas. Sehingga ketika musim dingin tiba, kita akan seperti semut. Siap dan siaga kan? Tidak seperti hewan lain yang mencoba mencari makanan. Jadi ini adalah pelajaran yang diajarkan keturunan Daud kepada kita hari ini. Kita perlu bersiap menghadapi akhir zaman, dan cara untuk melakukannya adalah saat masih dalam masa kasih karunia. Kita perlu datang ke hadapan Allah, mempersembahkan diri kita di hadapan Allah untuk menerima makanan, yaitu firman Allah, untuk menerima pelatihan dan pendisiplinan, sehingga kita dapat bersiap untuk apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saya berdoa agar kita semua menjadi keturunan Daud yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia dan kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas disiplin dan koreksi yang Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Kami sekarang tahu, percaya, dan menerima dengan rasa syukur, karena tahu bahwa itu adalah ungkapan kasih-Mu. Allah Bapa, tolong tuntun kami ke jalan yang benar. Jika kami berbuat salah, bantu kami untuk belajar agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Semoga kami bisa segera bertobat di hadapan-Mu sehingga kami dapat menghapus semua dosa dari hidup kami. Agar kami dapat tinggal bersama-Mu selamanya. Bantu kami untuk belajar dari semut dengan mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman, Bapa. Kami telah mendengar berkali-kali bahwa itu sudah dekat. Itu mungkin hanya sekadar kata-kata yang berlalu begitu saja melewati telinga kami selama bertahun-tahun. Namun, saya berdoa agar Roh-Mu menguasai hati kami, sehingga kami dapat menanggapi firman ini dengan serius, sehingga kami dapat mempersiapkan diri dengan serius untuk hari-hari itu, dan kami dapat melewati masa kesengsaraan melalui kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin berterima kasih dengan persembahan yang kami berikan kepadamu, Tuhan. Mohon ingat semua tangan yang memberi, berkatilah setiap dari mereka, agar mereka tidak kekurangan apapun dalam hidup mereka. Semoga mereka selalu mempunyai sesuatu untuk disyukuri, dan semoga persembahan mereka disampaikan ke tahta kasih karunia-Mu, dan semoga Engkau berkenan dengan persembahan mereka. Kami berterima kasih atas segalanya dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita muliakan Allah dengan tepuk tangan kita.